Dengan dukungan dari Komisi 8 untuk inisiatif terhadap perubahan atau harmonisasi undang-undang, ini merupakan suatu hal yang sangat kami nanti-nantikan ya. Karena sejak 5 tahun terakhir, pada saat kepengurusan yang lama, memang BPKH ini pola investasinya masih relatif konservatif. Saat ini 70% dari total dana kelolaan masuk ke dalam SBSN, sementara hampir 30% masuk ke dalam penempatan deposito di perbankan syariah. Hanya kurang dari 2% saja yang masuk ke dalam investasi langsung. Oleh karena itu, saya rasa apa yang diharapkan oleh Komisi 8 ini merupakan sesuatu yang juga kita cita-citakan ya. Jadi artinya bahwa kita akan masuk ke dalam ekosistem perhajian di Saudi, karena yang seperti disampaikan oleh Pak Marwan tadi, bahwa eh, pola dari perhajian di Saudi saat ini sudah masuk ke dalam lingkungan bisnis. Karena dulu namanya Masyair itu adalah bentuknya seperti yayasan. Saat ini namanya Masyarik, bentuknya seperti PT yang ada di kita ya, di dalam hukum Indonesia. Jadi kami rasa ini merupakan peluang dan saya rasa merupakan cita-cita dari seluruh masyarakat muslim di Indonesia untuk memiliki akomodasi tersendiri di Saudi, kemudian juga mungkin dalam bentuk catering di Saudi, transportasi, bahkan misalnya sistem pembayaran, dan seluruh hal yang terkait dengan ekosistem perhajian. Jadi bukan hanya akan mendapatkan yield investasi yang meningkat, tapi juga pastinya secara internal kita dapat melakukan price control ya. Jadi sebagai pengendali dari harga-harga yang ada di dalam biaya pengelolaan ibadah haji tersebut. Sehingga dengan demikian maka biayanya sendiri sudah efisien, namun tetap dapat menguntungkan karena kan ultimate beneficiary owners dari dana yang dikelola BPKH ini adalah calon jemaah haji yang 5,2 juta tersebut. Sehingga semua itu akan mendapatkan keuntungan dari apa yang ada di dalam ekosistem haji, di lain sisi biayanya pun bisa kita kendalikan dari sisi internal karena kita melakukan direct investment ke dalam ekosistem tersebut. Oke, baik. Ya, saya akan bertanya juga ke Pak Marwan. Pak Marwan, ini kan lebih kenapa tidak bisa lincah BPKH karena memang tantangannya atau kepentoknya pada undang-undang. Sebetulnya cara apa yang kiranya juga DPR dapat bantu begitu terkait tantangan yang mana juga terbentrok dengan undang-undang yang ada? Ya, satu yang disebutkan oleh Pak Padul tadi ya, saya lupa pasalnya. BPKH itu boleh memanfaatkan pengelolaan itu hanya di sukuk, kemudian penyertaan modal di perbankan. Itu kan tidak banyak nilainya, tidak ada yang bisa diharapkan untuk menutupi perkembangan pembiayaan haji yang terus meningkat. Maka karena itu harus dibuka lagi porsi yang lebih besar di sektor investasi langsung. Jadi umpamanya bisa menjadi 30%, tapi di sisi lain 30% ini harus kita buat penjaminan aman, tidak hilang. Karena ada pasal lain, saya juga nomor pasalnya lupa, bahwa BPKH harus tanggung renteng kalau ada kerugian. Nah, ini agak sulit bagi mereka, namanya bisnis, namanya usaha, tentu harus dengan kerugian atau pasal itu dibuang. Tapi kalau dibuang pasal itu nanti ada yang khawatir keuangan haji atau katakanlah yang sektor investasi langsung itu akan hilang. Kita buat nanti umpamanya penjaminan atau yang lain. Nah, itu masih bisa kita dapatkan cara. Nah, kalau begitu ini menjadi kebijakan yang tiba-tiba bisa diambil, harus Baik. dengan cukup kehati-hatian. Tapi saya yakin bisa didapatkan.